Rekan-rekan sudah memenuhi undangan kami ingin menyampaikan rilis awal terkait dengan adanya pemberitaan tentang adanya dugaan kekerasan di SMK Penerbangan Dirgantara Batam. Kasus ini saat ini sedang dan akan terus ditangani oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Umum. Laporan polisi sudah dibuat, yaitu tertanggal hari ini 19 November. Ini merupakan bentuk respon cepat dari kita untuk menyikapi dan menindaklanjuti pemberitaan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang terjadi di SMK tersebut. Ada 4 korban ada 5 korban, ada 5 korban dalam kasus yang dilaporkan ini. Yang pertama ini inisial IN 17 tahun, SA 18 tahun, RA 17 tahun, GA 17 tahun, FA 17 tahun. Kesemuanya ini adalah murid dari SMK Penerbangan Dirgantara. Rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan bahwa saat ini penyidik sedang melakukan langkah-langkah penyelidikan, karena terhitung mulai hari ini laporan polisi telah dibuat, dan dari hasil pemeriksaan sementara para korban ini mendapatkan perlakuan kekerasan. Saya garis bawahi, para korban ini mendapat perlakuan kekerasan sejak kelas 1 SMA sampai dengan saat ini kelas 3. Mereka mendapatkan perlakuan kekerasan dikarenakan adanya pelanggaran yang mereka buat. Mungkin rekan-rekan media sudah memahami dan ataupun juga sudah mendengar bahwa ada beberapa perlakuan kekerasan seperti kekerasan verbal, kemudian kekerasan fisik, termasuk sampai dengan kekerasan dengan menggunakan ataupun merantai leher dan tangan anak didik kita tersebut. Untuk sementara Ditkrimum sudah melayangkan untuk permintaan visum et repertum, ya. Kemudian juga sudah melakukan penyitaan terhadap dokumen foto korban pada saat dirantai dan disel. Tentu ini kita sangat prihatin. Di dunia pendidikan kita masih ada hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Dan tentu proses penyelidikan akan terus berjalan. Apabila nanti telah ditemukan 2 alat bukti yang kuat, penyidik akan meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan. Dan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, ini akan diterapkan pasal 80 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perundungan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu juga penyidik akan menerapkan pasal penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP. Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Rekan-rekan sekalian, ini adalah rilis awal dari kami untuk menyikapi dan menindaklanjuti adanya keresahan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang ada di Kota Batam ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Dir atau dari Ibu untuk ini, nanti kami persilakan untuk menyampaikan tambahan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mas, rekan-rekan sekalian. Dan ini sebagaimana penyampaian dari Pak Kabimas tadi, bahwa ini adalah langkah cepat kita merespon tentang pemberitaan terjadi penganiayaan ataupun kejahatan di lingkungan pendidikan.
setelah kami bermula dari pemberitaan ini, kami cepat mengambil langkah. Tadi pagi kami juga kemarin langsung melakukan penyelidikan di lapangan, langsung datangi ke lokasi yang disampaikan. Kemudian kami juga kemarin mengundang ke masing-masing pihak, sehingga tadi pagi kami bisa berkumpul dengan rekan-rekan dari instansi terkait dan juga mengetahui langsung tentang kejadian yang dialami oleh masing-masing korban ini. Ya. Ini kami lakukan langkah ini secepatnya, dan setelah kami melakukan tadi gelar perkara awal dan mendengarkan cerita dari masing-masing korban, hingga kami segera memberikan laporan polisi, dan pada hari ini juga laporan polisi terbit, dan pada hari ini juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa sudah kita melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi. Dalam hal ini dari keluarga juga sudah kita minta keterangan, dan kita harapkan nanti ke depannya ini perkara ini cepat kita naikkan ke proses selanjutnya. Jadi kami laporkan untuk